K3, selamat datang di podcast Bilik K3, Bincang Lingkup K3, bersama alumni yang super keren dari berbagai industri. Pada episode kali ini, podcast Bilik K3 akan membawakan tema Building a Sustainable Mining Future Through a Strong Safety Culture. Perkenalkan, aku Alaita Fatir Aidar dari S1 Reguler K3 2024 yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Tapi, aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin oleh temen aku. Halo semuanya, perkenalkan, aku Wira Maulana Muhammad dari S1 Reguler K3 2024. Nah, di episode keempat Bilik K3 kali ini, kita kedatangan tamu super keren loh, yang akan memberikan kita banyak insight. Yuk, langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Kak Dev, gimana Kak kabarnya hari ini? Mungkin boleh sambil memperkenalkan diri juga ya Kak. Perkenalkan, nama aku Muhammad Dev ya, mungkin biasa dipanggil Dev. Aku dari PT Kwansing Inti Makmur ya, sebagai OHS spesialis. Salam kenal Kak Dev. Kalau boleh jujur nih Kak, aku udah penasaran banget tentang budaya K3 dan pengalaman kakak di PT Kwansing Inti Makmur. Apalagi, seperti yang kita semua tahu, PT Kwansing Inti Makmur adalah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. Nah, daripada berlama-lama lagi, yuk masa K3 kita mulai perbincangan ini lebih lanjut. Tapi sebelum lanjut, aku mau kasih disclaimer sedikit ya teman-teman, bahwa apa yang kita diskusikan hari ini hanya sebatas sharing dan berbagi informasi berdasarkan pengalaman dan pandangan dari narasumber. Jika nantinya ada perbedaan pendapat dari hal-hal yang sudah disampaikan, maka hal tersebut murni dari unsur ketidaksengajaan dan tidak ada maksud tertentu ya. Betul banget, Lid. Nah, Kak Dev, langsung kita mulai aja ya, Kak. Sebagai pertanyaan pembukaan, aku mau nanya nih, Kak. Selama kakak menjadi HSE di PT Kwansing Inti Makmur, apa saja, Kak, bahaya dan risiko yang terjadi di perusahaan tersebut? Sektor pertambangan itu salah satu sektor yang memiliki bahaya dan juga risiko itu tinggi sampai dengan kritis seperti itu. Kalau terkait dengan bahaya dan risiko, yang pertama, kalau dari proses bisnis pertambangan, itu ada yang namanya land clearing atau pembersihan lahan. Seperti itu. Kemudian setelah dilakukan land clearing, kita akan melakukan proses yang namanya pengupasan lapisan batu bara yang ada di atas atau bisa disebut sebagai overburden. Seperti itu baru kita bisa melakukan yang namanya coal getting ataupun coal mining. Seluruh pekerjaan itu melibatkan yang namanya peralatan bergerak atau bisa disebut sebagai alat-alat berat. Tentu saja dari alat-alat berat tersebut sebagai salah satu sumber bahaya yang sangat berisiko tinggi. Bisa terjadi kecelakaan atau tabrakan antara unit. Kemudian kegagalan dalam mengoperasikan peralatan itu menjadi salah satu resiko. Kemudian terkait dengan proses bisnis selanjutnya ya, yaitu adalah coal hauling. Nah, proses pengangkutan batu bara itu juga memerlukan peralatan bergerak ya, atau alat-alat berat seperti itu. Wah, sekarang aku udah tahu nih Kak. Jadi bahaya dan risiko yang sering terjadi di PT Kwansing Inti Makmur itu berasal dari penggunaan alat berat dalam setiap tahap pertambangan yang bisa menimbulkan kecelakaan, tabrakan, atau kegagalan operasional. Nah, tadi kan Kak Dev sudah menjelaskan tentang risiko yang ada di perusahaannya. Kira-kira ada nggak sih Kak risiko yang sering tidak terlihat tetapi berpotensi menimbulkan kecelakaan? Sebenarnya ini nggak di salah satu perusahaan aja. Itu adalah risiko fatigue atau kelelahan ya. Seperti yang kita tahu bahwasannya pertambangan ini kan 24 jam ya. Ada 2 shift, ada shift pagi ya sampai dengan sore, kemudian dari sore ada yang namanya shift malam. Nah, biasanya kelelahan atau fatigue ini seringkali atau banyak ya dijumpai oleh teman-teman yang ada di lapangan atau sebagai operator unit atau operator dari alat berat. Apabila kita mengendarai atau mengemudi sebuah unit dalam kondisi fatigue atau kelelahan, itu pasti bisa berakibat fatal ya, bisa terjadi kecelakaan ataupun unit tergelincir, unit mengalami rebah atau unit mengalami tabrakan dengan unit yang lain ya. Yang kedua itu resiko yang sering terjadi itu adalah unsafe act ya, tindakan tidak aman yang lebih spesifiknya lagi adalah melakukan shortcut seperti itu, jalan pintas. Nah, jalan pintas inilah yang harus kita perhatikan untuk kita mencegah teman-teman yang bekerja sebagai frontliner ini untuk melakukan perilaku tidak aman ya ataupun unsafe act. Oh, aku jadi paham nih Kak. Berarti risiko yang tidak terlihat tapi berpotensi menimbulkan kecelakaan itu ada pada risiko fatigue atau kelelahan dan juga perilaku unsafe act.
Berikutnya nih Kak, aku penasaran tentang gimana sih Kak Dev atau tim HSE di PT Kuansing Inti Makmur membangun kesadaran safety culture pada pekerjanya. Yang pertama, itu ada yang namanya peningkatan produksi. Nah, peningkatan produksi ini tentu saja pasti diiringi dengan peningkatan juga nih dari jumlah orang yang harus bekerja. Nah, dengan meningkatnya produksi serta meningkatnya alat support lainnya, itu tentu pasti akan meningkatkan yang namanya resiko kecelakaan kerja. Dari hal-hal tersebut, kita harus lakukan tindakan perbaikan. Ada 2 program kalau di PT Kuansing Inti Makmur. Yang pertama itu ada yang namanya Golden Rules. Jadi, Golden Rules ini adalah sebuah aturan yang mengatur terkait dengan 14 aktivitas dengan resiko tinggi sampai dengan resiko kritis. Artinya, resiko-resiko dari pekerjaan tersebut bisa menyebabkan yang namanya LTI atau lost time injury ya, kehilangan jam kerja. Dari resiko tersebut bisa juga kalau tidak kita kendalikan itu bisa berakibat yang namanya fatality. Kemudian untuk yang kedua, di kita juga ada program yang namanya OPK atau panjangannya itu adalah observasi perilaku kritis. Lagi-lagi ya di sini kita menitik beratkan atau memfokuskan kepada perilaku. Karena memang perilaku atau tindakan dari seseorang itulah yang menjadi faktor paling besar ya terjadinya kecelakaan kerja. Apakah dia sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur? Apakah dia sudah menggunakan peralatan yang layak dalam bekerja? Seperti itu. Fungsi dari OPK ini adalah untuk mencegah hal-hal tersebut. Oh, jadi gitu ya Kak. Ternyata PT Kuansing Inti Makmur membangun safety culture lewat 2 program utama, yaitu Golden Rules untuk mengatur aktivitas berisiko tinggi dan OPK yang menekankan pada perubahan perilaku agar mencegah kecelakaan kerja. Oke, setelah Kak Dev menjelaskan tentang cara kakak dan tim HSE membangun kesadaran keselamatan para pekerja, aku pengen tahu lebih dalam nih Kak. Ada nggak tantangan terbesar yang dihadapi oleh PT Kuansing Inti Makmur dalam menjaga keberlanjutan operasional melalui penguatan safety culture? Oke, terkait dengan tantangan, tadi sebenarnya sudah di-highlight satu ya, terkait dengan peningkatan produksi ya. Kemudian yang kedua, itu adalah keberagaman demografi yang ada di aktivitas pertambangan. Seperti yang teman-teman tahu semua ya, bahwasannya pertambangan ini mayoritas pekerjanya itu adalah laki-laki. Itu yang pertama tantangannya. Kemudian keberagaman demografi juga ini terlihat dari usia. Ada dari usia muda, menengah, sampai dengan usia yang sudah tua atau sudah cukup di atas ya, seperti itu. Kita juga punya yang namanya keberagaman demografi lainnya, yaitu adalah terkait dengan tingkat kemampuan ya atau tingkat pendidikan dari masing-masing individu. Nah, hal-hal tersebutlah yang menjadi tantangan kita nih. Gimana sih cara kita mampu menginfluence mereka ya dengan keberagaman itu dengan treatment yang pastinya akan berbeda. Oh, aku jadi makin paham nih Kak. Jadi, tantangan PT Kuansing Inti Makmur untuk menjaga keberlanjutan operasional selain peningkatan produksi, ada juga keberagaman demografi yang mengharuskan tim HSE untuk menyesuaikan pendekatan agar semua pekerja bisa terpengaruh budaya safety. Nah, Kak Dev, seperti yang tadi Kakak jelaskan bahwa di PT Kuansing Inti Makmur memiliki risiko-risiko kecelakaan kerja, aku jadi penasaran nih Kak, apa aja sih program-program khusus yang telah dibuat oleh HSE di PT Kuansing Inti Makmur untuk mencegah kecelakaan kerja? Kalau terkait dengan program khusus ya, saat ini kita sudah mulai untuk memasuki era yang namanya digitalisasi ya. Jadi kalau di kita sendiri ya, yaitu adalah pelaporan bahaya atau bisa kita sebut sebagai hazard report ya, itu kita sudah lakukan secara digital. Kemudian kita juga melakukan yang namanya observasi ya, atau kalau di kita biasanya disebut sebagai BBS atau Behavior Based Safety. Itu juga kita sudah melakukan via digital. Dan terakhir itu kita melakukan inspeksi juga, itu kita via digital atau aplikasi. Kemudian tadi juga kurang lebih ada satu juga ya yang sedang kita running saat ini di tahun ini, tadi juga sudah di highlight sebelumnya untuk program khusus kita, yaitu adalah Golden Rules ya. Oh, jadi HSE di PT Kuansing Inti Makmur sudah punya berbagai program pencegahan ya Kak, seperti hazard report, program BBS, dan inspeksi secara digital, serta ada juga program Golden Rules. Nah, berikutnya nih Kak, ada follow-up question. Kira-kira bagaimana sih evaluasi dan peningkatan program-program khusus sistem HSE di PT Kuansing Inti Makmur yang dilakukan secara berkelanjutan? Kalau di kita biasanya untuk evaluasi program yang biasa kita lakukan, itu yang pertama kita melakukan pengecekan kembali nih dari seluruh program yang sudah kita lakukan. Kalau kita biasanya melakukan
monitoring ya atau evaluasi itu secara berkala. Contoh kalau misalnya kita menerapkan sebuah pelatihan kembali ya, kita memberikan pelatihan kepada para pekerja, memberikan pemahaman sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan jabatannya masing-masing. Jika kita sudah berikan pelatihan, akan turun ke bawah untuk menilai sejauh mana sih mereka sudah menerapkan apa yang sudah kita berikan, seperti itu. Nah, nantinya dari penilaian tersebut, kita akan lakukan improvement kembali. Apa sih yang masih kurang dari program kita, seperti itu. Kurang lebih, kalau untuk di kita, yang pasti evaluasinya itu adalah observasi ya, sampai dengan ke level paling bawah, apakah memang program kita ini sudah berjalan atau belum, seperti itu. Oh, jadi evaluasi program khusus di perusahaan kakak itu dengan cara mengecek kembali pelaksanaan program dan dengan melakukan monitoring secara berkala juga melakukan improvement terhadap hal-hal yang masih kurang ya kak? Nah, dari tadi kan kita udah bahas tentang gambaran peran HSE, bahaya dan risiko yang terjadi, program-program khusus, serta langkah-langkah dalam penanggulangannya. Selanjutnya nih Kak, dengan adanya era teknologi, bagaimana PT Kuansing Inti Makmur menerapkan pendekatan safety culture agar tetap efektif ke setiap lapisan pekerja? Oke, dengan adanya era teknologi ini ya, kalau di kita itu sudah di-highlight juga tadi sebelumnya, yaitu terkait dengan aplikasi digitalisasi ya, kita punya aplikasi yang namanya iSafe Sumatera. Jadi aplikasi tersebut adalah aplikasi yang memiliki banyak fitur. Salah satunya adalah contohnya tadi ya, hazard report, kemudian observasi, kemudian inspeksi. Nah, kenapa kita penting nih untuk menerapkan era teknologi ini ya? Karena dengan adanya digitalisasi, semuanya itu akan lebih cepat ya, atau akan lebih masif jika kita melakukan digitalisasi. Kemudian, dari adanya era teknologi ataupun digitalisasi sekarang, tentu kita akan mengurangi ya yang namanya penggunaan kertas ya, atau less paper. Dan informasi yang akan kita dapatkan lebih akurat, kemudian juga tindakan perbaikannya jadi lebih efektif ya, lebih terarah, lebih sesuai dengan kondisi existing ya yang ada di lapangan. Oh gitu ya Kak, jadi pendekatan yang dilakukan PT Kuansing Inti Makmur untuk menerapkan safety culture ke setiap lapisan pekerja dengan memanfaatkan aplikasi iSafe Sumatera. Wah Wira, seru banget ya obrolan kita barusan. Banyak insight menarik yang kita dapetin soal bagaimana budaya keselamatan kerja dibangun dan dijaga di PT Kuansing Inti Makmur. Jadi makin kebuka nih wawasan kita tentang pentingnya safety culture di dunia industri sektor pertambangan. Bener banget Lid, tapi sayangnya karena keterbatasan waktu, bincang-bincang seru ini harus kita akhiri. Padahal jujur aja ya, aku masih penasaran banget tentang safety culture di PT Kuansing Inti Makmur. Tapi sebelum kita benar-benar mengakhiri bincang-bincang yang seru ini, kira-kira ada nggak sih dari Kak Dev sendiri pesan ataupun harapan yang ingin kakak sampaikan kepada masa K3 yang lagi mendengarkan Bilik K3 ini? Oke, untuk pesan dan harapan ya, untuk masa Bilik K3, kalau untuk pesan ya saat ini mungkin semangat untuk teman-teman yang masih menimba ilmu ya di kampus, di perkuliahannya, gali terus ilmunya, semoga apa yang didapat itu bermanfaat ya, dan harapannya semoga apa yang diimpikan oleh teman-teman semua ya, terutama mungkin teman-teman kita yang masih berkuliah itu bisa mendapatkan career path ya, atau jenjang karir sesuai dengan keinginannya masing-masing, sesuai dengan harapannya masing-masing, dan ilmu-ilmu yang dapat di perkuliahan itu bisa disebarluaskan, kemudian dapat menginfluence teman-teman yang nantinya ada di dunia kerja ya, seperti itu, untuk bisa terus mengembangkan ilmu terkait dengan K3, kemudian juga bisa nih mengajak rekan-rekan kita semua untuk bisa bekerja dengan aman dan selamat. Mungkin itu aja pesan dan harapan yang bisa disampaikan. Wah, keren banget ya pesan-pesan dari Kak Dev. Buat masa ketiga yang sedang mendengarkan, jangan dilupakan ya pesan dan harapan dari Kak Dev. Betul banget nih Wir. Nah, itu tadi obrolan kami seputar penerapan safety culture di perusahaan sektor pertambangan. Kami selaku moderator Bilik K3 mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dev yang sudah bersedia hadir dan membagikan pengalamannya. Semoga perbincangan kita hari ini bisa memberikan insight baru bagi teman-teman, terutama mengenai K3 di sektor pertambangan. Sekian dari kami untuk podcast Bilik K3 hari ini.
Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan diri Anda. Karena budaya ketiga, budaya kita.